Petani NPM 1901012030 dari Prodi PAI kelas C semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih munakahat. Materi-materi yang saya bahas yaitu yang pertama, kenapa harus menikah? Yang kedua, konsep peminangan dan kafaah dalam Islam. Yang ketiga, syarat dan rukun pernikahan. Keempat, akad nikah dalam Islam. Kelima, wali dan saksi dalam pernikahan. Yang keenam, kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Dan yang terakhir, poligami. Baiklah, materi yang pertama yaitu kenapa harus menikah. Pernikahan termasuk perkara yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Ada banyak sekali dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyuruh kaum muslim yang telah memiliki kemampuan untuk segera menikah. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri atau perempuan yang tidak mempunyai suami atau laki-laki yang tidak memiliki istri di antara kalian dan orang-orang saleh di antara para hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah lah yang akan menjadikan kaya dengan karunia-Nya." Quran Surat An-Nur ayat 32. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu menikah, hendaknya berpuasa, karena ia puasa itu dapat mengendalikanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Nikah itu sunahku, barang siapa yang menolak sunahku, ia bukanlah termasuk golongan aku." Hadis riwayat Ibnu Majah. Baiklah, materi yang kedua yaitu konsep peminangan dan kafaah. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Khitbah diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fikih mendefinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini. Dalam Al-Quran, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235, dan adapun syarat-syarat yang boleh dipinang, yaitu yang pertama, perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataan telah ditinggalkan oleh suaminya. Yang kedua, perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya, baik ia telah digauli suaminya atau belum, dalam artian ia telah menjalani masa iddah mati dari mantan suaminya. Dan yang ketiga, perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara talak raj'i dan dalam masa iddah raj'i. Dan yang keempat, perempuan yang telah bercerai dari suaminya dalam bentuk talak bain dan sedang menunggu masa iddah talak bain. Yang kelima, perempuan yang belum kawin. Selanjutnya, kafaah. Dasar-dasar kafaah, para ulama berbeda persepsi dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam kafaah. Pertama, menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar kafaah, yaitu pertama, nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan. Kedua, Islam, yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Ketiga, hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan. Yang keempat, kemerdekaan dirinya. Yang kelima, diana, yaitu tingkat kualitas keberagamaan dalam Islam. Yang keenam, kekayaan. Adapun yang kedua, menurut ulama Malikiyah yang menjadi dasar kafaah adalah yang pertama, dinaya. Yang kedua, terbebas dari cacat fisik. Dan yang ketiga, menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi dasar kafaah adalah yang pertama, nasab. Yang kedua, diana. Yang ketiga, kemerdekaan dirinya. Dan yang keempat atau terakhir yaitu hirfah. Selanjutnya, materi ketiga yaitu syarat dan rukun pernikahan. Adapun 5 rukun dalam pernikahan, diantaranya yaitu yang pertama, rukun nikah, ada suami atau mempelai pria, istri atau mempelai wanita, wali, 2 orang saksi, sihat akad atau ijab dan qabul. Adapun syarat dari kelima rukun, diantaranya itu pertama, suami. Syaratnya tidak dalam keadaan ihram. Yang kedua, kehendak sendiri atau bukan paksaan, jelas orangnya. Calon suami mengetahui nama istri dan nasab bapaknya. Calon suami harus jelas kelaki-lakiannya. Calon suami tidak ada hubungan mahram dengan calon istri. Dan kedua, istri. Syaratnya itu tidak dalam keadaan ihram, kehendak sendiri, jelas orangnya. Calon istri tidak dalam keadaan iddah. Yang ketiga yaitu wali. Syaratnya yaitu kehendak sendiri, merdeka atau bukan hamba sahaya, laki-laki, balik, tidak fasik atau tidak pernah tahu dalam melakukan dosa besar, tidak pikun atau memiliki penyakit akal, tidak dalam keadaan ihram, wali harus beragama Islam.
Selanjutnya yaitu 2 orang saksi. Syaratnya harus bisa berbicara, mendengar, dan melihat, bukan orang yang seharusnya menjadi wali. Ijab yang selanjutnya ijab dan qabul, menggunakan kata-kata yang tegas. Antara ijab dan qabul tidak dipisah, tidak boleh digantungkan, tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu, dan antara ijab dan qabul harus sesuai. Selanjutnya, materi keempat yaitu akad nikah dalam Islam. Dalam pernikahan harus ada hal yang wajib kita ketahui menurut Islam, yaitu yang pertama, tidak boleh adanya pelanggaran agama pernikahan, merupakan sebuah ibadah. Maka dalam beribadah tidak boleh ada pelanggaran dosa. Yang kedua, ada wali. Perempuan tidak sah pernikahan wanita siapapun tanpa izin wali, dan wali adalah ayah kandungnya. Kalau sudah meninggal, baru boleh pindah ke pamannya atau saudara-saudara ayahnya. Kalau sudah tidak ada, baru pindah ke saudaranya dia. Kalau dia janda, punya anak sudah balik, maka boleh anaknya menjadi walinya. Jika orang tuanya fasik, maka boleh menggunakan wali hakim. Yang ketiga yaitu mahar. Harta yang diberikan untuk perempuan sebagai tanda sahnya pernikahan. Semakin sederhana mahar, maka semakin bagus. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa makin dikit maharnya, makin berkah pernikahannya. Dan yang keempat yaitu saksi. Adanya 2 orang saksi yang terpercaya dari kaum laki-laki. Boleh dari satu pihak laki-laki dan satu dari pihak perempuan, tapi boleh dari pihak laki-laki dua-duanya. Boleh juga seseorang yang tidak hubungan kerabat seperti teman, tetangga yang dianggap dituakan dan dipercayai oleh wali saksi, dan harus 2 orang. Yang kelima, diiklankan atau mengundang kerabat. Minimal undang orang yang sering interaksi dengan kita dengan tujuan agar orang-orang tidak mengira bahwa si pasangan tersebut berzina. Karena makin banyak orang tahu, maka makin tidak ada masalah. Ini bagian dari para pemerintah agama. Materi kelima yaitu wali dan saksi dalam pernikahan. Dalam pernikahan harus ada wali dan saksi agar pernikahan sah. Adapun hal-hal yang wajib kita ketahui tentang wali dan saksi yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, balik. Wali harus sudah balik, bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. 2, lelaki. Wali haruslah seorang lelaki. Dan ketiga, merdeka. Wali bukan merupakan hamba sahaya. Keempat, sama agamanya. Seorang pengantin dan wali harus memiliki agama yang sama. Dan yang kelima, bisa melihat atau menilai seseorang. Wali harus bisa melihat dan menilai siapa yang akan menikahi anaknya, apakah ia laki-laki, baik atau tidak. 6. Bukan orang fasik yang bisa diterima kesaksiannya, karena jika wali tersebut fasik, maka kesaksiannya akan hilang. Namun ada perbedaan pendapat para ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa boleh apabila wali tersebut fasik, namun ada juga pendapat yang mengatakan tidak boleh. Baik, materi ke-6 yaitu kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta, kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang. Apakah mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian? Baik, materi yang terakhir yaitu tentang poligami. Poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak 4 orang. Poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang, dan seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut dengan poligami. Apabila perempuan bersuami lebih dari seorang disebut poliandri. Menurut ajaran Islam yang kemudian disebut dengan syariat Islam, poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dalam hukum Islam, poligami dipandang sebagai proses kepemimpinan laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin pada masyarakat. Sebagaimana jika seorang suami sewenang-wenang kepada istrinya, sebagai pemimpin akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 129. Pria yang berpoligami haruslah berlaku adil dengan istri-istrinya, bukan hanya istrinya, dengan anak-anaknya juga.
Demikian tadi materi-materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.